Karena sulitnya atau tidak mungkinnya seorang yang mengikuti jadi seorang pemimpin. Itu begitu gampangnya. Makmum yang masbuk, yang dia melanjutkan sholatnya, dia tidak boleh dijadikan imam. Kenapa tidak boleh dijadikan imam? Karena dia makmum. Ya, statusnya masih menjadi makmum karena dia mengikuti imam yang sebelumnya. Maka kalau seandainya kita datang belakangan, janganlah jadikan orang masbuk itu menjadi imam. Sholat sendirian. Jika kita berdua masuk, sudah berimam berdua. Kalau tidak, sudah sholat sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Di dalam video tersebut kalau kita lihat, Ustadz Wahabi ini mengatakan seseorang yang menjadi makmum masbuk atau masbuk ya di dalam sholat, maka dia tidak boleh dijadikan sebagai seorang imam. Kenapa? Karena makmum itu ya tidak boleh dijadikan sebagai imam. Jadi bahasanya itu, ini kan makmum kok dijadikan imam ya, jadi yang ngikuti itu nggak sah karena statusnya yang diikuti itu sebagai makmum. Itu yang disampaikan oleh Ustadz Wahabi di dalam video tersebut. Kemudian kita lihat fatwa dari ulama Arab Saudi, yang beliau ini salah satu ulama terpandang di Arab Saudi. Kan kalau kita lihat mereka ini satu aliran atau satu kelompok. Kalau kita lihat yaitu salah satunya adalah Ibnu Baz. Ibnu Baz ini ketika ditanya oleh jamaahnya tentang masalah seseorang yang menjadi imam masbuk kemudian yang lainnya mengikutinya atau menjadi imam, maka beliau katakan ibaratnya ini begini. As-su'alu hal yajuzu li ma'mumin ayyakuna imaman idza kana mutaakhiran ba'da sholati. Yang artinya, bolehkah seorang yang menjadi makmum kemudian menjadi imam ketika dia harus menyempurnakan sholatnya. Jadi misalnya zuhur, misalnya dia datang di rakaat ketiga, jadi dia harus menyempurnakan lagi satu rakaat untuk sholat zuhurnya. Dah yang lainnya yang terlambat juga ngikuti orang ini atau makmum masbuk ini. Maka boleh atau tidak? Maka bagaimana jawabannya Ibnu Baz? Beliau menjawab, al-jawabu ya'ni al-masbuqu la ba'sah lakin tarku dzalika aula. Jadi makmum masbuk ini menjadi imam itu enggak apa-apa. Lau fa'ala dzalika shahat sholatuhu ala sahihi lakin tarku dzalika aula. Jadi menurut Ibnu Baz itu, seseorang yang menjadi makmum masbuk atau makmum masbuk itu boleh dia menjadi imam bagi orang-orang yang juga telat melakukan jamaah atau bagi orang yang mengikutinya. Akan tetapi kalau ini tidak dilakukan itu lebih utama. Ini menurut versi dari Ibnu Baz, yang intinya makmum masbuk boleh menjadi imam menurut fatwa ulama Saudi atau Saudi, yaitu Ibnu Baz. Kemudian kalau kita lihat di dalam kitab Fathul Mu'in atau kita lihat di dalam madhab Syafi'iyah, salah satu kitab Fathul Mu'in yaitu salah satu kitab dari madhab Syafi'iyah yaitu Fathul Mu'in karangannya Syekh Abu Bakar, karangannya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Beliau ini mengatakan atau di sini ada ibarat yang mengatakan wa kharaja bi muqtadin man in qata'at qudwatuhu ka'an sallamal imamu faqama masbukun faqtada bihi akharuh sahat aw qama masbuquna faqtada ba'dhum bi ba'din sahat aidan 'alal mu'tamadi lakin ma'al karuhati. Jadi tidak dikatakan sebagai orang yang diikuti, sebagai muqtadin orang yang ikut adalah ya dikeluarkan atau tidak dikatakan sebagai orang yang ikut adalah seseorang yang kutwahnya atau mengikutinya itu adalah dia batal atau terputus, seperti ketika imamnya itu mengucapkan salam atau sudah salam. Imamnya selesai salam, maka orang-orang yang ikut sebagai muqtadin ini sudah dianggap terputus mengikutinya. Faqama masbukun, maka orang-orang tadi yang di belakangnya imam ini, kalau dia masih menyempurnakan sholatnya atau meneruskan sholatnya karena dia terlambat atau belum sempurna, maka mereka disebut sebagai orang-orang masbuk atau makmum masbuk. Maka faqtada bihi akharu, maka yang lainnya nanti boleh untuk mengikutinya atau menjadi makmumnya. Shohat dan sholatnya itu sah.
Au qama masbuquna faqatada ba'duhum bi ba'din shahat aidon, atau mereka ini ketika misalnya jamaahnya 20. Kemudian ada dari jamaah yang 20 ini misalnya lambat semua. Ada di jamaah yang 20 ini 5 berdiri dan masing-masing dari mereka mengikuti yang 5 ini. Maka begitu juga sah. Jadi versi daripada ulama madhab Syafi'iyah, yaitu di kitab Fathul Mu'in karangannya Syekh Zainuddin Al-Malibari, beliau mengatakan sah seseorang yang menjadi masuk menjadi imam karena dianggap kutwahnya atau muqtadinnya sudah hilang, status mengikutinya sudah hilang dengan imam itu mengucapkan salam. Yang nggak boleh itu yang benar katanya Syekh Zainuddin Al-Malibari, kalau seorang makmum atau seorang muqtadin, orang yang diikuti ini nggak boleh jadi imam. Kenapa? Wala yasikutwatun bimuqtadin hala qudwatihi listihalati ijtimai kaunhi tabi'an matbu'an. Jadi memang kalau seorang statusnya sebagai muqtadin, orang yang ikut, maka nggak bolehnya itu hala qudwatihi. Jadi ketika dia di dalam keadaan mengikuti imamnya, maka ini nggak boleh jadikan imam lagi. Karena sulitnya atau tidak mungkinnya seorang yang mengikuti jadi seorang pemimpin. Itu begitu gampangnya. Jadi kalau sudah ingkotoat kutwatuhu, maka boleh itu jadi imam. Jadi dari ibarat ini menjelaskan bahwasanya seseorang yang kemudian dia sholat dengan imamnya dan kemudian menjadi makmum masbuk, maka boleh jadi imam, maka boleh orang lain untuk mengikutinya atau menjadikannya sebagai imam. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Wahabi ini itu tidak benar, yang mengatakan bahwasanya makmum masbuk tidak boleh dijadikan sebagai imam karena dia adalah sebagai makmum. Makmum bagaimana untuk dijadikan imam? Kan tidak mungkin. Maka dilihat dari ibarat yang ada di kitab Fathul Mu'in atau di dalam kitab I'anatul Talibin, maka Ustadz Wahabi ini bisa dikatakan pemahamannya, pengertiannya di dalam hukum-hukum Islam itu kurang mendalam, tapi dia keburu kemudian memberikan penjelasan kepada jemaahnya. Dan kalau kita lihat juga di dalam fatwa dari ulama Arab Saudi, kita tahu bahwasanya di Arab Saudi itu ada beberapa ulama yang dijadikan sebagai panutan oleh kelompok mereka sendiri, yaitu salah satunya Ibnu Bas. Dan Ibnu Bas ini mengatakan bahwasanya makmum masbuk itu gak apa-apa untuk dijadikan sebagai imam, dan sah sholatnya itu ala sahih, dan sahih sholatnya itu atau benar sholatnya itu. Mungkin video ini bisa dijadikan pelajaran bahwasanya kadang memang ada dari ustadz-ustadz Wahabi itu yang secara kemampuan dia di dalam mengkaji atau mendalami hukum Islam itu kurang begitu mendalam, kurang begitu faham, akan tetapi keburu memberikan fatwa. Dan hal yang semacam ini itu perlu untuk diluruskan, untuk dibenarkan, agar orang-orang yang ikut kepadanya, orang-orang yang sudah terlanjur untuk mengagumi ustadz-ustadz Wahabi ini, itu bisa tahu, oh ustadz saya salah, oh ustadz saya kurang benar, oh ustadz saya di dalam berfatwa itu salah. Maka mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ini bisa menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.